Tell me something interesting. Tornado detection. Initiative. Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat jamur ya guys. Janda di bawah umur. Ditemani suara tongeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Film ini menceritakan seorang insinyur spesialis robot yang menjadi salah satu orang yang selamat dari badai matahari nih guys. Dia hidup bersama seekor anjing yang bernama Goodyear. Dia memikirkan siapa yang akan menjaga Goodyear saat dia mati kelak. Hingga akhirnya dia menciptakan sebuah robot yang dapat meneruskan tujuannya untuk menjaga Goodyear. Di awal film, memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan di tengah kota yang dipenuhi dengan pasir nih guys. Dia ditemani oleh robot yang bernama Dewey. Dia sedang mencari sesuatu yang bisa dimakan nih guys. Kebetulan dia menemukan daging kalengan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan menggunakan sebuah mobil. Tiba-tiba ada sebuah peringatan dari jam tangannya nih guys. Ternyata sebuah badai besar sedang menuju ke arahnya. Lalu dia segera pergi untuk kembali ke dalam bunker. Dia mencoba menyelamatkan Dewey. Hingga akhirnya dia hampir terjebak di dalam badai nih guys. Tapi untungnya mereka berhasil selamat. Pria itu bernama Finn. Dia tinggal di sebuah bunker nih guys, bersama seekor anjing yang bernama Goodyear. Dia juga dibantu oleh robot pintar ciptaannya yang bernama Dewey. Dia sering membaca buku-buku tentang penyakitnya. Kemudian dia melanjutkan membuat robot untuk menjaga Dewey. Dia mengambil mata Dewey untuk digunakan di robot tersebut. Dia mulai mengetes robot tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Robot itu dapat merespon pertanyaan Vince dengan baik nih guys. Tiba-tiba listrik di bunker mati nih guys. Tapi Vince berhasil memperbaikinya. Setelah memperbaiki listrik itu, Vince melihat sebuah badai yang sangat besar dari kejauhan. Lalu dia meminta robot itu agar menjelaskan informasi tentang badai tersebut. Kemudian robot itu menjelaskan bahwa badai itu akan berlangsung selama 40 hari. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki banyak waktu. Kemudian dia menyatukan semua bagian robot ciptaannya. Dia mengatakan bahwa setelah robot itu bisa berjalan, mereka akan langsung pergi sebelum badai itu datang membunuh mereka. Tapi robot itu berkata bahwa transfer datanya baru 72%. Kemudian dia mengajari robot ciptaannya untuk berjalan nih guys. Walaupun awalnya kesusahan, tapi akhirnya dia bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Vince kemudian memanggil Dewey, tapi dia lupa bahwa dia telah mengambil mata Dewey nih guys. Hingga akhirnya Dewey nabrak ke sana kemari. Lalu Finn memberikan mata baru kepada Dewey. Akhirnya mereka meninggalkan bunker menggunakan sebuah mobil nih guys. Robot itu memberitahu bahwa ada sesuatu yang longgar di kepalanya. Lalu Finn berusaha memperbaikinya. Tapi karena robot itu tidak bisa diam, membuat sebuah baut masuk ke dalam kepalanya. Lalu Finn mengajak robot ciptaannya untuk menemaninya mencari makanan. Sambil berjalan, Finn bercerita bahwa telah terjadi ledakan suar matahari yang telah menghancurkan ozon, yang membuat semua listrik padam seketika. Vince meminta robot itu untuk membantunya membuka sebuah gembok. Robot itu berhasil membuka gembok tersebut beserta dengan pintunya. Setelah masuk ke dalam ruangan, robot itu melihat dirinya sendiri di sebuah kaca lemari. Lalu Vince menemukan sebungkus jagung. Dengan suhu udara yang sangat panas, jagung itu langsung matang saat dikeluarkan. Si robot itu terlihat sangat senang nih guys, melihat jagung yang berhamburan. Tiba-tiba mereka melihat angin tornado yang sangat besar nih guys. Vince berusaha menghindar menggunakan mobilnya, tapi badai itu terlalu cepat. Lalu dia memutuskan untuk menancapkan besi untuk mengikat mobilnya agar tidak terbawa oleh badai. Tapi tenaga Vince mulai habis nih guys. Robot itu menyuruh Vince untuk masuk ke dalam mobil. Sedangkan robot itu masih berusaha untuk memasangkan tali yang lain. Tornado mulai semakin dekat.
Robot itu pun masuk ke dalam mobil. Mereka mulai berpegangan sekuat tenaga nih guys. Badai pun mulai menerjang mobil mereka. Semua tali yang dipasang oleh Vince terlepas nih guys. Untungnya tali yang dipasang oleh si robot itu berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Vince pun berterima kasih kepada robot itu. Akibat badai tersebut membuat ban mobilnya pecah nih guys. Vince ingin mengganti bannya, tapi dia tidak memiliki dongkrak. Kemudian si robot itu berinisiatif untuk mengangkat mobilnya. Hingga akhirnya Vince berhasil mengganti ban mobilnya. Vince berkata bahwa dia harus memberi si robot itu sebuah nama. Si robot itu sangat senang mendengar Vince yang berkata seperti itu. Vince memberinya saran, bagaimana kalau namanya Sugiono. Tapi si robot itu menolak, karena itu adalah nama seorang legenda dari Jepang. Si robot itu terus-terusan memikirkan nama yang bagus. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah nama. Lalu dia memberitahu Vince kalau dia ingin dipanggil sebagai Samsudin. Nggak jadi, namanya Jeff. Akhirnya mereka sepakat, sekarang namanya adalah Jeff. Singkat cerita, Jeff berusaha untuk berkomunikasi dengan Goodyear. Tapi Goodyear masih belum menyukai Jeff nih guys. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pergi ke jembatan San Francisco. Di perjalanan mereka sedikit berdialog tentang kepercayaan. Saat bercerita, penyakit Vince kambuh nih guys, yang membuat Jeff khawatir. Mereka pun berhenti di depan sebuah bangunan. Vince yang mulai takut dirinya tidak bisa bertahan, kemudian memberikan ikatan Goodyear kepada Jeff. Tapi Goodyear masih tidak mau patuh kepada Jeff. Lalu Vince membawa Goodyear ke dalam rumah. Di dalam mobil, Vince memutar sebuah musik. Lalu dia mencoba menjalankan mobilnya hingga menabrak sebuah mobil bekas. Lalu Vince bertanya kepada Jeff, apakah Jeff mengemudikan mobil tersebut. Tapi Jeff berkata bahwa mobil itu jalan sendiri. Vince mengatakan kepada Jeff bahwa Jeff belum siap mengemudikan mobil. Vince memerintahkan Jeff untuk membawa baju anti sinar UV kepada dirinya. Lalu Jeff pun kembali mengemudikan mobilnya bergerak mundur hingga menabrak tiang rumah. Hingga akhirnya Vince memarahi Jeff. Vince mengingatkan pada Jeff bahwa tugas Jeff hanyalah menjaga anjingnya. Karena itulah alasan dia menciptakan Jeff. Lalu Vince mengatakan bahwa dia tidak ingin bersahabat dengan robot. Dia hanya ingin Jeff melakukan tugasnya untuk menjaga anjingnya. Perkataan Vince membuat Jeff merasa bersalah nih guys. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ternyata Vince masih sangat peduli kepada Jeff. Vince tahu kalau Jeff sangat ingin bisa menyetir. Saat berada di jalan yang lurus, Vince mengajari Jeff untuk menyetir nih guys. Dan inilah yang terjadi. Ternyata Jeff dapat dengan cepat menguasai mobilnya. Vince pun merasa senang dengan keberhasilan Jeff mengemudikan mobil. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka nongkrong di luar mobil. Saat itu Jeff bertanya kepada Vince, kenapa dia lebih memilih melakukan perjalanan di siang hari. Padahal ada radiasi sinar UV yang membahayakan hidupnya. Vince berkata bahwa dia memilih berjalan di siang hari karena dia tahu cara mengatasi radiasi UV. Sedangkan di malam hari, dia tidak bisa menghadapi orang yang sedang kelaparan yang bersembunyi di kegelapan. Kemudian Jeff kembali bertanya, kenapa Vince tidak mempercayai orang lain. Lalu Vince membentak Jeff sambil berkata bahwa jangan pernah percaya siapapun, karena percaya akan membunuhnya. Vince mengatakan jika dirinya pergi, bagaimana Jeff akan menghadapi dan mencari jati dirinya. Saat itu penyakit Vince mulai kambuh, lalu masuk ke dalam mobil. Vince hanya bisa terdiam di luar semalaman. Keesokan harinya, ternyata Jeff masih di luar nih guys. Saat itu dia mendengar Vince yang sedang kambuh. Jeff pun langsung menemui Vince. Lalu dia bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Lalu Jeff mengompres Vince dengan sebuah anduk hangat. Lalu menyetir mobil untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di dekat gedung bekas rumah sakit nih guys. Lalu membawa Dewey masuk untuk mencari obat. Di dalam mobil, Vince terbangun. Vince sangat Vince sangat panik karena Jeff telah masuk ke dalam perangkap. Di dalam gedung, Jeff berhasil menemukan banyak obat-obatan. Tapi sayangnya, Dewey harus hancur, terkena jebakan saat dia akan mengambil sebuah makanan. Vince pergi menyusul mereka. Di dalam, dia sangat bersedih melihat Dewey yang telah hancur berkeping-keping nih guys. Lalu Vince memarahi Jeff. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Lalu mereka pun langsung pergi menggunakan mobil. Ternyata mereka dikejar oleh sebuah mobil nih guys. Di dalam mobil, Vince menyalahkan Jeff atas hancurnya Dewey. Lalu Vince mengeluarkan sebuah senjata api.
Singkat cerita, malam pun tiba. Ternyata mereka masih diikuti oleh mobil yang tadi nih guys. Lalu Finn mematikan lampu mobilnya, berharap mereka bisa lolos. Di sebuah jembatan layang, Finn memutuskan untuk keluar dari jembatan tersebut untuk bersembunyi di bawah jembatan nih guys. Tapi Jeff malah berhenti karena melihat tinggi jembatan hanya 3,5 meter, sedangkan mobil mereka 4 meter. Tapi Finn tetap memaksanya, hingga akhirnya membuat panel surya yang di atas mobil hancur berkeping-keping, dan mobilnya harus tersangkut, tidak bisa masuk ke dalam terowongan di bawah jembatan. Kemudian Jeff mendorong mobilnya sekuat tenaga, agar bisa masuk ke dalam terowongan tersebut. Mobil yang mengikuti mereka berhenti tepat di atas mereka nih guys. Finn mulai bersiap dengan senjatanya. Tapi mobil itu ternyata tidak tahu kalau mereka bersembunyi di bawah jembatan. Tapi tanpa panel surya, mereka tidak akan bisa mendapatkan listrik. Finn merasa sudah putus asa. Tapi Jeff mencoba meyakinkan Finn untuk tidak menyerah. Tapi Finn malah menghina Jeff. Finn berkata, Jeff tidak bisa menentukan keputusan, karena Jeff hanyalah sebuah mesin. Setelah Finn membentaknya, Jeff hanya terdiam di luar mobil nih guys. Jeff kembali meyakinkan Finn bahwa mereka akan sampai di jembatan Golden Gate, karena dia percaya kepada Finn. Lalu Finn bercerita, saat pertama kali terjadi ledakan suar matahari, yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri, dan membinasakan umat manusia. Manusia yang masih hidup saling membunuh demi sebuah makanan. Saat itu, Finn menemukan sebungkus mie instan. Lalu Finn melihat seorang ibu membawa seorang gadis, yang umurnya kira-kira 9 tahun. Gadis itu membawa troli berisi barang-barang mereka. Sambil menggendong tas, dia juga membawa senjata. Finn mendengar ibunya berkata kepada gadis itu, jika dia melihat siapapun maka tembak saja. Finn sadar jika gadis itu melihatnya, maka dia akan menembak Finn dan mengambil mie instannya. Finn hanya bisa bersembunyi menunggu mereka pergi. Tapi tiba-tiba, ada sebuah mobil menghampiri gadis itu untuk mengambil dan merebut barang-barang mereka. Anak itu berteriak sambil menangis. Lalu ibunya berlari untuk menyelamatkan anak itu. Tapi tiba-tiba mereka berdua ditembak dan terbunuh. Setelah pembunuh itu pergi, Finn mencoba mendekati mereka berdua. Tiba-tiba Finn mendengar suara dari tas milik gadis itu. Ternyata di dalamnya ada seekor anak anjing. Dan itu adalah anjing yang sekarang dia pelihara. Singkat cerita, Jeff kembali mengemudi untuk melanjutkan perjalanan ke San Francisco. Pengukur UV memberitahu bahwa radiasi UV saat ini sedang rendah. Tiba-tiba seekor kupu-kupu menabrak kaca mobil mereka nih guys. Kemudian Jeff memberitahukan hal itu kepada Finn. Finn mengeluarkan tangannya keluar mobil. Ternyata sinar matahari sudah tidak membakarnya nih guys. Di luar, Finn melihat sebuah bunga yang mulai tumbuh. Itu menandakan badai matahari telah hilang. Kemudian Finn bersantai di sebuah tempat. Di sana Finn kaget mendengar cerita Jeff yang telah bermimpi tadi malam. Lalu Finn berusaha membuat Goodyear akrab dengan Jeff dengan menyuruh mereka bermain bola bersama nih guys. Jeff berusaha agar Goodyear menyukainya, tapi Goodyear masih selalu memberikan bolanya kepada Finn. Tiba-tiba Finn batuk darah sampai mengotori bajunya. Lalu Jeff pun membopongnya menuju mobil. Sadar umurnya tidak lama lagi, Finn meminta Jeff terus berusaha bersahabat dengan Goodyear. Karena kelak, Jeff akan menjadi penerusnya menjaga Goodyear. Kemudian Finn beristirahat di dalam mobil bersama Goodyear. Tiba-tiba, Goodyear melolong sangat keras. Saat itu Jeff hanya terdiam sedih. Dia mengetahui bahwa Finn telah meninggal. Lalu Jeff membakar mayat Finn. Keesokan harinya, Jeff bingung apa yang harus dia lakukan setelah ditinggal Finn. Jeff kemudian berpikir untuk meniru kebiasaan Finn. Lalu dia memberi makan Goodyear. Saat Jeff duduk di depan pintu mobil, tiba-tiba Goodyear membawa bola kepada Jeff. Akhirnya Goodyear mulai bersahabat dengan Jeff. Lalu Jeff pun melanjutkan perjalanan menuju ke San Francisco untuk menepati janji Finn. Singkat cerita, mereka telah sampai di jembatan Golden Gate. Lalu Jeff menempelkan sebuah foto dengan gambar dirinya, Finn, dan Goodyear. Lalu Jeff melanjutkan janjinya untuk menggantikan Finn menjaga Goodyear. Tamat. Terima kasih telah menyimak teman hayalan sampai akhir. Sampai jumpa.